Halo teman-teman FCBN Fans Indonesia dimanapun Anda berada, kita ketemu lagi di FCBFI apa ya? Karena ini bakal tayang di YouTube sama podcast, jadi judulnya bakal nyampur. Tapi yang pasti kita bakal bincang-bincang bayan lagi bersama dengan panelis kesayangan Anda. Ada Yosua, Servus, servus. Long time no see. ada Bang Jun, Servus guys. Ngomong apa? Nah ini ada ini apa istilahnya wonderkid kalau misalkan di bola. Ada Boy. Halo, Servus Studi Ale. Mantap. Oke, di edisi kali ini akhirnya nih setelah lama kita nggak rekaman lagi, tapi juga nanti ada dari klasiker, jadi kayaknya kita mulai aktif lagi di sini. Dan sedikit info bahwa kita udah kerja sama Mola TV, jadi nanti kalau teman-teman mau langganan Mola untuk nonton Bundesliga secara legal, bisa melalui Mola TV dan nanti kodenya pakai kodenya FCBFI dan dapat harga diskon. Oke, itu aja pembukaannya. Doorpress-nya, Pak. Katanya ada doorpress ya? Oh iya, nanti. Kayak ini nggak tahu, ini harusnya sih postingnya kalau misalkan besok atau Kamis, berarti teman-teman udah tahu ada hadiah menarik untuk teman-teman yang mau subscribe di Mola. Ada pikisan. Yeah. Oke, kalau gitu kita bahas soal Del Clasicer nih. Di hari Minggu dini hari, tepatnya jam 1 kick-off-nya. Ya sama dengan musim-musim sebelumnya, pertandingan ini cukup menentukan karena kalau Bayern bisa ditahan imbang atau kalah, selisih dengan Leipzig bisa jadi 1 poin. Mungkin dari Yosua dulu deh, bakal jadi pertandingan yang menentukan nggak sih, Yos? Atau kalau misalkan Bayern kalah juga ya nggak masalah karena pesaingnya juga gitu-gitu aja. Gimana, Yos? Sebenarnya sih ya gimana ya, Leipzig juga kalau saya bilang untuk di level lokal ya, kita bicara untuk level lokal itu seperti tidak ada hambatan. Okay. Jadi otomatis Bayern ini harus ya, karena kita sudah nggak bisa mengandalkan untuk misalnya kemarin waktu lawan Hertha atau yang paling dekat minggu lalu mereka melawan Mönchengladbach, itu kan Mönchengladbach sempat unggul tuh 2-0 ya. Lalu pada akhirnya dibalik itu. Kita harus tetap kalau menurut saya ya ya semoga menang lagi lah. Soalnya ini kalau nggak menang ya Amsyong nanti gelar ke-9 beruntun bisa batal ini. Iya sih. Kalau ngelihat pertandingan terakhir kan lawan FC Köln kan cukup tenang ya, maksudnya menangnya emang cukup menyenangkan dibandingkan. Ya kalau untuk Köln sih nggak bisa dibuat acuan, Pak. Iya sih. Kalau Köln. Kalau misalnya untuk lawan kayak ya misalnya Frankfurt itu atau Hertha itu kan ada gregetnya gitu ya, ada kayak itu sisi pertahanannya tuh bagus. Kalau Köln ya kita tahu sendiri Köln itu ya kambing aja, tendang aja kambing itu. Oke, lanjut nih dari Bang Reza nih. Ngelihat Sané kemarin lawan Lazio, salah satu pemain yang terbaik di malam itu, terus juga di waktu lawan Köln juga ya lumayan lah gitu. Gocekannya emang rasa terlihat lah gitu, walaupun nggak sama kayak di City. Tapi menurut Bang Reza sendiri emang udah cukup meningkat atau masih jauh dari harapan untuk Leroy Sané? Masih belum lah, masih jauh. Tapi kemarin sudah lumayan, karena biasanya lihatnya tuh gregetan karena sering lepas bola kan dia. Tapi beberapa match terakhir dia sudah mulai bisa menari-nari gitu, liuk-liuk. Menari-nari. Sempat jadi highlight beberapa highlightnya di Twitter kan banyak gitu. Ya, yang waktu lawan Lazio itu ya? Ya, Lazio sama Köln juga. Cuma itu pengen ya tendangannya ala Robben itu juga harusnya bisa lagi dia. Wah, angel. Cut inside. Pak Reza bakal jadi pembeda nggak sih? Atau bakalan flop di lawan Dortmund? Dortmund kayaknya dia ini lagi on perform ya. Oke, berarti si Sané sama Koman ya? Atau sama Gnabry?
biasanya Koman sih yang line up pertama ya. Si Gnabry bisa di sayap kiri nggak sih? Kayaknya belum Bisa. pernah lihat. Kemarin kan sayap kiri yang Colin itu. Lawan Sevilla salah sayap kiri. Bisa ya. Dua-duanya bisa. Gantiin Koman kan? Koman yang kanan lawan Sevilla kemarin. Kemarin di kirinya masih ada Choupo-Moting ya? Atau One check out? Benar. Oke, Benar. Choupo-Moting. Lawan Colin kemarin. Iya. Kirinya Kalau Choupo-Moting. Bang Jun nih, ngelihat dari Iya. kondisi tim. FC Bayern udah kembali kehadiran Benjamin Pavard nih di sisi kiri, back kiri lebih tepatnya. Tapi juga di beberapa pertandingan terakhir, terutama di lawan Lazio, Niklas Sule udah kayak Neymar. Menurut Bang Jun gimana nih? Mendingan si Niklas Sule yang tetap di back kiri atau ya udah deh kita balikin lagi ke si Pavard aja. Oh, kalau posisi pertama sih kalau posisi mengenai Niklas Sule itu lebih baik ya tetap di kiri aja, yang kemarin kan udah bagus. Kanan, Lanjutin bos. aja. Ya kanan. Dari sini kanan ya kanan. Iya, Kanan itu benar, udah bagus. ya. Udah apa ya istilahnya? Udah nyetel ya udah lanjutin aja dulu nanti. Kalau Ya. diubah takutnya berubah lagi itu kan. Nunggu Boateng lift ya. Sama biar badan singset gitu. Kan kendala kebugaran kemarin sama Kan Hansi. sebenarnya kan Niklas Sule kan punya kekuatan untuk lari juga. Ada yang keras juga dan tenaganya pun kuat juga. Dia tercepat kok nggak salah ya. Di Bali Iya. itu termasuk yang tercepat ya. Iya, termasuk juga yang back tercepat. Ya, Ya, mantan striker. di bawahnya Davis lah gitu. Iya. Kayak gitu. Tapi Tapi- BTW Pavard sudah latihan loh. Sudah latihan kan? Nggak Tapi- jamin itu. Oke, kemarin Tapi latihan- kalau dilihat dari kondisi tim, emang sih Bayern lagi bagus-bagusnya juga karena kemarin udah dapat Piala Dunia antar klub dan sekarang udah mulai membaik lagi permainannya, udah mulai ada kepedean untuk untuk main lepas gitu. Apalagi champion udah menang kemarin tuh, maksudnya udah satu langkah lagi sudah aman lah gitu. Jadi Bisa nonton ya. Nggak aman kan. Jadi istilahnya untuk Del Clasico ini Bayern los mainnya itu akan memperkerahkan sebuah kekuatan di setiap lini gitu. Atau istirahat situ- panjang. Iya, di situ akan puas lah nanti mainnya atau scoring. Oke, sekarang ke Boy nih. Sebagai member baru di panditnya podcast FC BFI nih. Lewandowski sekarang lagi ngejar rekornya Gerd Müller. Terus juga Haaland juga lagi bagus-bagusnya nih, Erling Haaland. Menurut Boy, ini putus atau enggak ya? Enggak, Ya. masih lagi recording. Oke. Ini masih Tadi nyambung Lewandowski lagi ngejar targetnya Gerd Müller 41. Iya. Terus juga Haaland juga sekarang lagi bagus-bagusnya. Walaupun kalau misalkan saya masang di Bundesliga Fantasi, Haaland selalu nggak ngegolin. Nah, sekarang saya pengen tetap masang Haaland sih biar lawan Bayern nggak ngegolin. Tapi menurut Boy sendiri nih, Haaland sama Pasang Lewandowski. Mokoko aja, Pak. Mana? Bang Ya, Boy. Boy nih, Lewandowski dan Haaland siapa nih yang bakal bersinar di pertandingan besok? Di minggu nanti. Lebih ke Lewandowski sih kalau kata aku. Karena gini, faktornya juga kan Munchen sama Dortmund kan sekarang lebih stabil Bayern Munchen juga. Meski memang sama-sama dengan tipe permainan high press, tapi saya pikir sih lebih ke Lewandowski. Kenapa? Satu faktor Boateng itu bisa assist dari belakang di mana dia bisa ke depan sehingga bisa menghasilkan peluang yang bahaya. Akhirnya Lewandowski juga kan. Nah, udah gitu Kingsley Coman dia juga bisa melakukan assist juga yang bisa bikin orang takut. Selain itu juga dia juga bisa terobos ke dalam di mana orang jadi fokusnya ke Kingsley. Tadinya Lewandowski itu selalu ke Kingsley, tapi karena fokus ke Kingsley, Lewandowski bebas. Muller udah sehat juga kan. Udah gitu dari segi gocekan juga sekarang Lewandowski juga lagi bagus. Haaland memang bagus, tapi dia itu lebih ke, kalau aku pikir kalau dia Dortmund ini lebih ke arah individu karena si pendukungnya paling kalau
ini ya mungkin nomor 10-nya di si Brand doang. Reus main nggak? Mungkin ada yang tahu Reus main nggak guys? Main Rice. Kalau Royce spill gegen Bayern main lawan Bayern ya aku pikir Royce bakal ngasih ke si Haaland, tapi yang faktor kiper juga kan Neuer sama si Bürki itu kan si Neuer sekarang lebih bagus gimana pun ya itu memang udah orang memang juga tahu. Udah gitu faktor CB-nya Bayern kuat sama Dortmund kan kita lebih kuat kan, baik kalau kita duetkan Boateng Sule Alaba terus CB itu ya pokoknya mungkin itulah ya yang tadi itu aja. Pavard kan nggak mungkin CB, dari LB sama RB-nya juga bisa pasti bisa nahan Haaland lah. Kalau Lewandowski untuk ditahan sama LB RB-nya Dortmund, aku pikir sekarang mereka punya LB sama RB itu nggak terlalu kuat. Ya nggak guys? Piszczek sama masih Piszczek. Ya kuat sih mungkin ya, cuma Hamal doang. Ya mungkin Munir bisa dicoba ini. Siapa? Saya belum lihat Munir sih waktu lawan Bayern. Terakhir DFL Super Jerman itu Munir memang starter dan ini mungkin masih progres adaptasi ya kalau Thomas Munir dari PSG kemarin ke Dortmund ini masih adaptasi strategi. Iya. Tapi ini juga nih kemarin besok ya mungkin kipernya nggak bakal pakai Burki. Iya, Hitch kemarin. Iya, semalam ini mau udah bahas soal itu. Kanji juga boleh loh menolak Kanji itu. Oh iya, Kanji starter ya sekarang ya. Starter. Iya lanjut. Ini nih. Hummels yang nangis sekarang. Bahas soal ini soal Burki nih, Roman Burki yang biasanya jadi kiper pertama sekarang digeser jadi kiper kedua kalau nggak salah, karena iya betul. Itu sih nggak ngikutin banyak juga, tapi waktu itu ngelihat si Roman Burki-nya ternyata udah nggak jadi andalan lagi. Nah, menurut kalian si kiper kedua ini sebenarnya Pulisic ya? Siapa sih? Hitch. Marvin Hill. Kalau nggak salah dia yang waktu itu main terus ngalahin Bayern di DFB Pokal ya? 2 tahun atau 3 tahun sebelumnya. Itu bukan sih? Waktu dipegang klub itu. Penalti. Ada penalti. Hitch ini dari Augsburg. Belum pernah lawan Bayern sebelum. Oh berarti ya belum pernah. Pulisic sih. Lupa namanya kipernya. Tapi kiper keduanya Dortmund kalau misalkan main lawan Bayern itu nggak tahu sih kerasukan Buffon. Oke kok, masih oke. Karena rasukan kan Sepp Maier. Bukan gitu. Karena kan gini, Dortmund kan lagi rotasi-rotasinya. Kemarin waktu di PFUB Pokal dia rotasi kipernya dirotasi gitu. Jadi ya yang dimainkan yang fit gitu. Jadi ya jangan diremain juga gitu. Karena kalau Burki kan udah berapa kali itu dibobol sama Lewandowski dan teman-temannya. Jadi ya untuk main di mana sih sekarang? Main di mana? Kandangnya Munchen. Nah, Bayern. di Dortmund. Munchen. Kemarin tuh ya di Bayern. Ya kemarin kan di Iduna Park. Yang menang 2-3 ya. Terus nanti kita main di kita itu. Kalau lihat dari statistiknya semalam nih, tendangannya Gladbach banyak juga loh. 16 shot. Oh iya. Iya. Percuma Rose kan sudah besok pindah jadi. Ya, maksudnya berarti kipernya si Hitch ini juga. Banyak ya. Chef. Kan udah juga kok. 1-0 itu. Hitch itu bagus sih sejak dari Augsburg sebenarnya. Cuma ya untuk level Bayern enggak gitu aja. Soalnya kalau kita lihat di derby Bavaria sebelum-sebelumnya ya penampilannya lumayan sih. Bayern itu hampir kalau 30 menit awal itu susah ya. Cetak Tor itu baru mungkin habis minum menuju babak kedua tuh itu mulai longgar. Iya. Itu sih. Mungkin faktor backnya yang kecapean marking Muller sama Lewandowski, bahkan Robben dulu mungkin. Itu sih. Nah ini pertanyaan menarik nih. Kalau misalkan kita ngomongin soal skor, ya teman-teman pasti bilang Bayern pasti menang lah ya. Udah pasti lah itu. Tapi kalau misalkan kita ngomongin soal berapa jumlah kebobolan Bayern nih, karena Bayern musim ini jarang banget nih. Susah banget. Hanyalah mimpi. Terakhir kita clean sheet itu lawan apa yang 2-0 itu menang? Atau Werder Bremen ya? 1-0 ya?
1-0 untuk Bremen. Satu Ya, sama untuk Bremen. Werder Bremen, satu sama. Itu sama ya? Sama kemarin. Yang 1-0 apa ya? Pokoknya ada menang 1-0 aja. Atau 2-0 itu. Terakhir. 1-0 itu yang penalti. Penaltinya Lewandowski. Oh, kenapa itu? Final World Cup itu 1-0. Enggak, yang Oh, di Bundesliga. Bundesliga itu kita Yang menang Berlin. Waktu Ya. ke Berlin, waktu ke Berlin. Iya, waktu Oh, iya, Berlin 2-1. Enggak 2-1 dah waktu. 1-0 itu tendangannya Lewandowski oh, di iya. penalti, terus sana itu enggak penaltinya enggak gol untuk Mister Gawang. Oh, pada salju itu Iya. ya. Iya, benar. Iya, menurut kalian nih, bakal berapa gol nih? Dari Bang Reza dulu deh. Iya, kalau memang clean sheet kayaknya enggak deh ya. Mungkin 3-2 lah. Terulang lagi. Ya biar seru. Biar seru sih, daripada menang 4-0, 5-0, membosankan pasti. Ya nanti gak seru nanti. Apalagi kalau misalkan Ya, Dortmund golin duluan. Seru sih. Kalau Boy, berapa? Boy, berapa Boy? Lebih Baik ke adiknya, 21. Rek. Lebih ke 21 kalau kataku sih. Berarti kebobolan Benar. 1. Kemungkinan Iya. Siapa yang golin? si lawan atau tim Bayar. Ya boleh keduanya. Kalau Keduanya. Bayar, aku pikir yang mungkin satu Lewandowski. Tapi satu lagi ini ada kemungkinan sih, aku pikir yang bukan gak terkenal juga, tapi yang bisa gak diduga macam-macam kayak Coba Motif. Alaba. Oh, itu kartu turf itu. bisa diduga itu macam kayak Pavarting, macam-macam kayak Goretzka gitu. Iya. Mungkin gak diduga lah. Goretzka luar kotak penalti. Iya, Goretzka. Oh ya, nanti kita coba bahas soal itu sih, Goretzka sih. Tapi mungkin Bisa nggak terjadi. di Bisa terjadi itu. episode ini ya. Oke, berarti 2-1 ya. Bang Jun. Ya, Siapa? Berapa kebobolan? 1. Berarti skornya 3-1 sih. Oh, 3-1. Oke. 1 berarti. Iya. Yosua? Kita golnya Thomas Muller, Lewandowski sama Kimmich. Hummels bunuh diri. Enggak lah. Sama Salah yang tetap Gumbel Haaland. sama Can Oh, bunuh diri. Iya, itu aja sih. Karena bisa dibilang pun tetap menang Munchen nanti. Pertandingan ketat gitu. Karena juga Kancut lu enggak? karena kan juga itu apa? Dilihat dari pertandingan sebelumnya Dortmund kan juga nggak stabil gitu. iya. Yang lebih stabil itu malah ke RB Leipzig gitu, stabil. Munchen juga kemarin habis kalah terus menang lagi gitu. Itu ya ketat sih. Tapi menang Munchen nanti. Menang Bayern. Oke. Yosua, terakhir berapa kebobolan? Kebobolan ya. 1 sih. Tapi golinnya 3 kayaknya. Tapi itu harus tunggu sekitar gol pertamanya mungkin di menit-menit sebelum 20 menit ya. Itu gol. Lalu untuk gol keduanya nih tunggu menit 60. Itu fase-fase istilahnya fase-fase pengembangan strategi yang bagus dari dulu. Lalu itu pasti ada OG-nya lah nanti. Nggak tahu nanti siapa ya. Mungkin Hummels saja OG. Kalau nggak Hummels ya Akanji boleh lah OG. Ini kita mau berakhir nih sesi di Iya. episode kali ini. Tapi pertanyaan terakhir nih, yang mana sebenarnya pertanyaan ini penting gak penting, tapi ya namanya kita prediksi ya. Kalau misalkan nih ternyata Bayern kalah misalkan, selisih tinggal 1 lawan Leipzig. Menurut kalian, apakah musim ini memang harus direlakan ke tim yang lain atau ya nggak masalah juga gitu kalau misalkan selisihnya cuma tinggal sepoin? Dari Bang Reza lagi, gimana kira-kira? Janganlah. Kita sudah nggak punya DFB pokal ini. Champion ada kok, tenang. Oh iya. Tapi kan ya biar nambah terus rekornya. Tapi nih, kalau misalkan nih, ternyata pahit-pahitnya misalkan Bayern kalah nih, emang kita harus merelakan itu atau nggak ada impact-nya sama sekali karena mungkin nanti Dortmund sama Leipzig-nya juga seperti yang sudah-sudah gitu, pasti performanya makin menurun gitu. Menurut Bang Reza gimana? Kalau Leipzig kayaknya cukup stabil ya. Jadi mungkin kalau krusial kayak gini nih bisa kesalip nanti. Iya.
Kalau yang lain sih nggak begitu stabil. Kalau main Leipzig nih, kalau menurut saya. Oh gitu. Schalke gimana? Stabil kan? Schalke stabil terus. Sebenarnya ada satu yang mengkhawatirkan sebenarnya di Bundesliga itu Eintracht Frankfurt. Cuman kemarin dia kalah. Jadi padahal kalau misalkan dia menang kan selisihnya tinggal 4 tuh sama Bayern. Sayangnya dia kalah kemarin. Iya itu. Ya, dari Boy gimana? Kalau misalkan nanti kalah terus selisihnya tinggal 1. Kalau saya opini sih kalau gak ambil gelar juaranya enggak, sama Leipzig enggak. Gini, Leipzig ini kalau aku perhatiin dia itu titik lemahnya itu harus ketemu sebuah tim yang memang itu dia nggak pernah ketemu. Contoh kayak kenapa di Bundesliga dia bisa ini ngelawan ini karena mereka udah kenal tipikal main. Tapi ketika mereka ngehadapin di UCL kemarin tuh ngadepin Liverpool meski Jurgen Klopp oke, orang Jerman. Tapi kalah kan mereka sama Liverpool itu. Nah, karena mereka nggak bisa hadapin Liverpool tipe permainan demikian. Ketika tahun lalu Liga Champions Paris Saint-Germain pun mereka nggak bisa hadapin Paris Saint-Germain. Tapi Atletico kok bisa mereka taklukin karena ya itu mereka memang serangannya cepat, pasti Atletico tuh takutlah keluyuran melawan Leipzig gitu. Nah, terus Manchester United juga udah ngerasain ya digarangin sama Leipzig ya musim ini ya. Kemarin. Ya, balas dendam doang, tapi di leg pertama bukan di leg pertama di kandang MU juga ancur-ancuran. Iya, ancur-ancuran kemarin tuh. Iya, itu kosong. Nah, ya berarti ya bukan aku mengartikan demikian asumsinya enggak, tapi kalau menurut opiniku mereka itu memang ini faktor pelatihnya juga bagus. Jadi mereka itu tuh bisa baca kondisi yang memang mereka udah kenal. Contohnya mereka ketemu Munchen. Kalau orang-orang yang asal ngomong pasti bilang, Munchen taruhan 50.000 juga menang karena pakai Munchen gitu kan. Cuman aku mikir gini, kali aja emang ada sih pagi-pagi ada yang ngajak aku taruhan, bukan aku nggak boleh. Iya, jangan. Aku bilang ini ke dia. Jangan iklan. ini harus di-skip nih, layanan masyarakat negatif nih. FCBFI nggak bilang adiknya positif. Adiknya Joshua ini. Adik lu itu. Sensor. Ya, sensor aja dulu. Aku bilang ini ke dia terus terang aja kalau ketika Bayern Munchen ngadepin Leipzig secara pelatih ya Hansi Flick dari kalau secara ini ya sama si Nagelsmann mungkin menang Hansi Flick. Tapi saya bilang ke dia gini, cuman tapi namanya RB Leipzig ini, dia ini bisa mengalahkan tim yang memang dia kenal. Mungkin ya tadi siapa yang ngomong, aku lupa tadi dari kalian yang bilang MU itu dikalahin di leg 2 ya, menang tapi di leg 1. Siapa tadi? Maaf, boleh nanya lagi. Kebalik di kandangnya MU dihancurin. Kandangnya MU 5-0. Kalah Leipzig, lalu Leipzig menang 2. 3-1 ya, 3-1. Red Bull Arena. Jadi langsung lanjut aja deh ke Joshua, tinggal 2 menit lagi nih. Oh iya, oke udah lanjut. Oh iya. Ya, terakhir. 2 menit ya? Enggak, yang juara masih Bayern. Saya sudah prediksi dari saya SMA itu kalau nunggu genap 10 kali baru selesai ini. Iya sih, tanggung ya. 1 dekade ya. Iya, 1 dekade. Itu nggak Leipzig bakal kalah kok nanti. Ya masih ada di Red Bull Arena kan? Red Bull Arena Bayern sama Leipzig. Ya masih aman. Ya. Oh ya, stadionnya netral gini kan. Iya, benar. Bang Jun. Iya, ya. Ya gimana lu? Iya, kalau misalkan kalah nih, tinggal 1 poin. Ya lebih asik. Kalau aku sih Bayern juara tapi ya meskipun ada 1 poin nggak masalah, kan lebih asik kayak lebih seru gitu. Ya. Tapi yang penting Bayern juara nanti. Pasti aku lihat sih juara, cuma selisihnya cuma 3 atau 1 nanti, nggak terlalu banyak. Karena 10 nanti lihat aja. Iya. Iya, gitu. Oke. Oke, kalau gitu makasih banyak teman-teman yang udah mengisi di episode kali ini. Ya, semoga nanti dari Kasiker hasilnya cukup memuaskan, pertandingannya juga seru, nggak bikin ngantuk. Jadi ya kita tunggulah nanti hasilnya gimana. Nanti kita bahas lagi di podcastnya FCBFI. Untuk teman-teman jangan lupa untuk selalu menyaksikan bincang-bincang Bayern baik di podcast di Spotify ataupun di YouTube. Dan jangan lupa juga subscribe Mola TV biar nonton Bundesliga-nya lebih legal.
Jadi kita support produk-produk Indonesia. Ya. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa di episode Bincang-Bincang Bayern selanjutnya. Terima kasih.